Ya, saya hari ini ngelapor malam ini dengan kasus saya itu ada orang bang yang nipu saya. Ya, saya hari ini ngelapor malam ini dengan kasus saya itu ada orang bang yang nipu saya. Jadi saya awalnya mau jual mobil ini secara resmi, tapi ternyata dia itu nelpon ke suami saya bahwasanya dia mau membantu menjual mobil itu sampai dia menemukan pembelinya dan dia mau bayar angsuran, kemudian pindah nama ke leasing. Nah, waktu dia menelpon suami saya itu dia bilang, bang udah oke, aku mau mobilnya, harga udah sesuai cocok, abang boleh ke rumahku, kata dia kayak gitu. Di Sherlock lah sama dia. Dibilangnya bawa surat perjanjian semuanya, kontraknya segala macam lah di leasing. Nah, pas tanggal 15 April itu kami ke sana. Tapi saat itu saya belum ngasih karena dia masih nunjukin untuk mempercayai saya bahwasanya ini berkas-berkasnya semuanya, kalau memang dia itu jual over credit secara resmi, jual mobil. Habis itu dia bilang lagi ini rumahnya, ini kantor dia, kakak dia, KTP dia sesuai lah dengan yang dia bilang. Jadi kalau apa-apa nanti kakak bisa hubungi aku, katanya kayak gitu, atau jumpai aku, dia bilang. Uang atau over credit, mobil sekian-sekian, Datsun, mesin nomor rangka, kemudian di situ tertulis atas nama kontrak suami saya, Septian Yudhistira, dan di situ ada materai itu atas nama si M. Adil Sibarani. Jadi kalau saya kaitkan berarti dia menjebak saya di situ. Ibarat saya yang menjual mobil itu sama si M. Adil Sibarani ini, kan begitu. Akhirnya saya cari tahu, ini data yang dia kasih ke saya sama rumahnya. Dia kirimlah foto rumah itu, dia bilang ini alamat rumahnya sesuai data kak. Setelah kami cari tahu bukan, nggak sesuai data. Ternyata rumahnya itu di Dr. Mansur, yang satu lagi memang di Percut Setuan. Terus saya cari tahu terus sampai saya tanya di Kepling, saya tanya di sekolah-sekolah anaknya. Ternyata guru-guru di situ bilang bahwasanya dia pernah mengalami kasus, guru-guru situ pernah bilang orang-orang yang datang ke sekolah itu mengalami kasus yang sama dengan saya. Kepling di situ juga bilang bahwasanya dia penipu. Satu lagi dia tuh bilang, si Fahmi ini, dia bilang dia jualan pisang, jualan ayam penyet istrinya. Suamiku cari di daerah Pringadi, yang dia bilang katanya di Pringadi nggak ada orang kenal sedikit pun di situ. Sampailah hari tanggal 20 hari Mei, akhir Mei itu saya tanya sama dia, ini gimana nanti pembayaran di bulan Juni? Udah kakak tenang aja. Nanti kalau misalnya aku tetap transfer lah, janji, kata dia kan. Setelah itu nggak ada juga kabar. Di tanggal 3 Juni itu tanggal jatuh tempo orang leasing, memang pembayaran kami kan bang. Saya telepon dia lagi, ini gimana kok nggak ada transferan, karena kan udah tanggal jatuh tempo. Dia bilang udah tenang aja, kosongin aja dulu di rekening itu, kata dia kan. Pokoknya nanti masuklah duit itu di transfer. Udah tanggal 6 Juni, 5 lah, tanggal 5 Juni saya telepon lagi dia, bang ini kayak mana, sampai saya marah-marah. Yang itu saya bilang, ini gimana, belum ada transferan juga masuk. Oh belum bayar ya, oh belum dibayar ya, katanya. Loh siapa yang belum bayar, kan harusnya abang yang bayar, saya bilang gitu. Dibilang dia lagi, oh itu kak orangnya, nanti lah aku hubungi dia. Pas udah dia hubungi, aku tagih juga sampai malam, kata dia nanti ditransfer, aku kirim lagi rekening ke dia, nomor aku, di chat dia juga ada, oke nanti ditransfer, katanya. Enggak, sampailah saya tuh bolak-balik tanya sama dia, bagaimana ini. Terakhir dia baru ngasih tahu sama saya kalau bahwasanya mobil itu sudah terjual. Sudah laku terjual. Dia kasih data-datanya sama saya, ternyata orang yang dia kasih ke saya itu adalah orang yang pernah datang ke rumah saya, suami istri. Yang satu namanya M. Adil Sibarani, yang satu lagi namanya Putriana Saputri. Saya lihat di situ KTP-nya sama datanya, memang orang yang sama datang ke rumah saya. Saat itu kedua orang itu memang awalnya mau beli mobil itu secara resmi. Sampailah berjanji ke leasing sama-sama untuk siapin berkas. Ternyata sampai di leasing dia nggak datang, malah orang lain yang datang di situ mengaku bahwasanya aku mau ngambil mobil kakak, aku ada iparnya yang istrinya tadi si Putri itu.
Dia kenapa nggak jadi ambil bang? Dia mau ngambil Honda Brio katanya. Ya udah berkasnya, mari sini. Dibilang dia udah besok aja. Kami tunggu kabar dari si abang itu. Saya tanya siapa namanya, Hengki. Nggak juga. Saat itu malam itu saya telepon suami istri itu, saya bilang, ini kenapa kok nggak jadi, kalian mempermainkan saya ya? Waktu suami saya tuh udah terbuang gara-gara kalian penipu ya? Oh enggak, dia bilang begitu. Ya saya udahlah tuh yang kemarin. Nah pas kejadian ini saya kaitkan dengan si Fahmi ini, saya pikir ini adalah orang yang sama.